Welcome to the future. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriantanti dengan NIM 2022010053 dari Prodi Ilmu Hukum semester 3 pagi. Di sini saya akan membuat video tentang materi hukum, perikatan dan perjanjian selama 1 semester. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu perikatan dan apa sih itu perjanjian. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Di dalam buku 3 KUH Perdata, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan di mana terdapat pihak yang wajib memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Selanjutnya, perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Subjek di dalam hukum perikatan. Di dalam hukum perikatan terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan. Pihak-pihak tersebutlah yang merupakan subjek perikatan. Dalam perikatan ada pihak yang berhak atas prestasi dan di bagian lain ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Untuk pihak yang berhak atas prestasi dalam hukum perikatan diistilahkan dengan kreditur. Sedangkan untuk pihak yang berkewajiban atas prestasi diistilahkan dengan debitur. Objek hukum perikatan dalam pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa objek perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Memberi sesuatu dalam pasal 1234 KUH Perdata tidak memberikan pengertian mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1235 KUH Perdata menjelaskan bahwa perikatan untuk memberi sesuatu adalah perikatan yang mewajibkan debitur menjualkan sesuatu ke bendaan. Di dalam pasal 503 KUH Perdata dan pasal 504 KUH Perdata mengenai kebendaan dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Berbuat sesuatu menitik beratkan pada suatu perbuatan nyata yang diberikan oleh salah satu pihak dalam perikatan sebagai suatu prestasi. Berbuat sesuatu ini terdapat di dalam pasal 1239 KUH Perdata. Selanjutnya, tidak berbuat sesuatu merupakan perbuatan yang secara pasif membiarkan sesuatu atau mempertahankan suatu keadaan yang ada sebagai suatu prestasi. Perikatan tidak berbuat sesuatu ini terdapat di dalam pasal 1239 sampai pasal 1142 KUH Perdata. Selanjutnya ada school DNF. Pengertian school adalah kewajiban kreditur untuk menyerahkan prestasinya kepada debitur. Sedangkan pengertian dari heftung adalah kewajiban debitur untuk menyerahkan harta kekayaannya kepada kreditur sebanyak utang
debitur guna pelunasan utang si debitur. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utang tersebut, salah satu pasal yang memberikan pengaturan tentang Schuldenhaftung ini adalah pasal 1131 KUH Perdata yang isinya adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Prestasi dan wan prestasi. Sebelumnya, pengertian prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur di dalam setiap perikatan. Macam-macam prestasi diatur di dalam pasal 1234 KUH Perdata yang berisi tentang memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Dan untuk pengertian wan prestasi diterangkan di dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk wan prestasi. Yang pertama, wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi. Yang kedua, wan prestasi berupa lambat memenuhi prestasi. Yang ketiga, wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Akibat wan prestasi. Bila melakukan wan prestasi, pihak yang lalai harus memberikan penggantian berupa biaya, kerugian, dan bunga. Di dalam pasal 1239 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada force majeure dan akibat hukumnya. Force majeure dapat dipahami sebagai suatu keadaan di luar kendali para pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukum utama force majeure terdapat di dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245. Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa debitur tidak bertanggung jawab atas kerugiannya jika ia dapat membuktikan tidak terpenuhinya kewajiban disebabkan oleh sesuatu hal di luar tanggung jawabnya yang tidak dapat diduga sebelumnya. Selanjutnya terdapat dua akibat utama dari force majeure dalam hukum perjanjian. Menurut KUH Perdata, yaitu pembebasan kewajiban ganti rugi dan pembebasan sementara kewajiban pemenuhan prestasi. Pembebasan ganti rugi bersifat mutlak, yang artinya berlaku selamanya. Sementara pembebasan pemenuhan prestasi hanya bersifat sementara selamanya. Force majeure masih berlangsung. Force majeure dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Force majeure objektif, yaitu terjadi terhadap benda yang menjadi objek dari kontrak tersebut, misalnya benda tersebut terbakar atau terbawa banjir bandang. 2. Force majeure yang subjektif, yaitu terjadi terhadap subjek dari perikatan itu. 3. Force majeure yang absolut, yaitu keadaan di mana prestasi oleh debitur tidak mungkin sama sekali dapat penuhi untuk dilaksanakan bagaimanapun keadaannya. Yang keempat, force majeure yang relatif, yaitu disebut juga dengan impracticality, merupakan kondisi di mana pemenuhan prestasi secara normal tidak lagi dapat dilaksanakan walaupun secara tidak normal pada dasarnya masih bisa dilaksanakan. Yang kelima, force majeure permanen, yaitu dalam hal ini prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan sampai kapanpun walau bagaimanapun. Selanjutnya ada perjanjian, di mana dalam perjanjian itu harus ada pihak-pihak, ada persetujuan antara pihak-pihak, ada prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tulisan atau bentuk lisan, ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian, dan yang terakhir ada tujuan yang hendak dicapai. Sistem hukum perjanjian terbuka dan memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Penjelasan terkait sistem terbuka yaitu mengandung asas kebebasan membuat perjanjian di dalam KUH Perdata. Disimpulkan di dalam pasal 1338 ayat 1 yang berisi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya ada subjek dan objek di dalam hukum perjanjian. Setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum. Subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif. Subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Objek hukum perjanjian, objek hukum kontrak, pokok perikatan atau prestasi atau pokok prestasi. Selanjutnya ada syarat sah perjanjian yang terdapat di dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama yaitu sepakat, bahwa para pihak harus saling sepakat mengikatkan diri atas dasar kemauan sendiri dan saling setuju terhadap hal-hal yang diperjanjikan. Yang kedua yaitu cakap. Tiap orang yang sudah dewasa atau akil balik atau sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu, apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Macam-macam perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian jual beli. Perjanjian ini berada di pasal 1457 KUH Perdata, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, sedangkan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang tersebut. Yang kedua, tukar-menukar. Tukar-menukar ini masuk dalam pasal 1451 KUH Perdata, yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Yang ketiga yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa ini berada di pasal 1548 KUH Perdata. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Yang keempat yaitu perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima yaitu persekutuan. Yang keenam yaitu perkumpulan. Ketujuh yaitu hibah. 8 penitipan barang. 9 pinjam pakai. 10 pinjam meminjam. 11 untung-untungan. 12 pemberian kuasa. 13 penanggungan. 14 perdamaian, dan yang terakhir 15 yaitu pengangkutan.